Ini dia. Benarkah akan terjadi kemarau panjang pada tahun 2019 hingga 2022? Tapi sebelum itu, kemarau panjang 3 tahun ini telah diprediksi di dalam hadis dan menjadi salah satu tanda kemunculan Dajjal. Ini dia Misteripedia mengungkap misteri dunia MAZ Misteri Akhir Zaman episode Kemarau Panjang Sebelum Dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ini dia dimanapun Anda berada. Pembahasan di episode kali ini membahas dua bab sekaligus, yaitu bab musim kemarau panjang dan bab makanan orang Islam saat kemarau panjang. Dan mulai dari episode ini dan seterusnya, pembahasan kitab Fafiru Ilallah tidak lagi menggunakan bahasa Jawa sesuai dengan saran dari sahabat semua. Sebelum keluarnya Dajjal, akan didahului dengan musim kemarau yang berkepanjangan selama 3 tahun berturut-turut. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya sebelum keluarnya Dajjal adalah tempo waktu 3 tahun yang sangat sulit, di mana pada waktu itu manusia akan ditimpa kelaparan yang sangat. Allah memerintahkan kepada langit pada tahun pertama dirinya untuk menahan sepertiga dari hujan dan memerintahkan kepada bumi untuk menahan sepertiga dari tanaman. Kemudian Allah memerintahkan kepada langit pada tahun kedua darinya agar menahan 2/3 dari hujannya dan memerintahkan bumi untuk menahan 2/3 dari tanamannya. Kemudian pada tahun ketiga darinya Allah memerintahkan kepada langit untuk menahan semua air hujannya. Lalu ia tidak meneteskan setitik air pun dan memerintahkan kepada bumi agar menahan seluruh tanamannya. Maka setelah itu tidak tumbuh satu tanaman hijau pun, dan semua binatang berkuku akan mati kecuali yang dikehendaki Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan Al-Hakim Sahih. Lihat As-Sahihah nomor 2457. Sahabat, kemarau panjang di tahun ketiga, banyak hewan yang mati, bahkan manusia pun juga banyak yang mati kelaparan. Setetes hujan pun tidak turun, mata air mengering, danau dan sungai pun mengering. Tanaman banyak yang mati, rumput mengering, pepohonan meranggas, dan sebagainya. Pada tahun ketiga ini, langit dunia sangat bersih. Diterangkan di kitab Fafiru Ilallah, maksudnya langit bersih adalah tidak ada awan sama sekali di langit. Pada tahun ketiga ini, tanah berubah menjadi merah seperti batu bata yang sudah dibakar. Sebab merahnya tanah ini adalah sinar matahari yang memanggang bumi dengan begitu teriknya. Sahabat, di hari itu, musim kemarau panjang, segelas air akan sangat berharga jika dibandingkan dengan emas dan berlian. Sumur-sumur mengering, setiap hari panas, sehingga banyak kebakaran hutan di sana-sini. Ketika tidak ada air dan tidak ada makanan sama sekali, lalu bagaimana orang-orang yang beriman bisa bertahan hidup? Hal inilah yang ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Para sahabat bertanya, dengan apa manusia akan hidup pada hari itu? Beliau menjawab, tahlil, takbir, tasbih, dan tahmid akan sama artinya bagi mereka dengan makanan. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan Al-Hakim Sahih. Lihat As-Sahihah nomor 2457. Sahabat, tentunya kita bertanya-tanya, apakah pada kemarau panjang nanti air laut akan surut? Jika tidak surut, bukankah kita bisa menyuling air laut untuk mendapatkan air bersih? Jawabannya adalah, kemungkinan memang kita bisa menyuling air laut, tapi hanya segelintir orang yang akan melakukannya. Mengapa? Karena tidak semua orang bertempat tinggal di pinggiran pantai. Tapi untuk lebih jelasnya, hanya Allah lah yang maha tahu tentang hal itu. Sahabat, ini dia, sebuah artikel di sebuah situs telah menghebohkan publik. Pasalnya dalam artikel itu ditulis bahwa tahun 2019 hingga 2022 akan terjadi kemarau panjang dan ini dikaitkan dengan tanda-tanda kiamat. Artikel yang dipost ulang oleh beberapa blog tersebut menuliskan bahwa Badan Meteorologi dan Geofisika menyatakan akan terjadi kemarau panjang yang akan melanda dunia. Diperkirakan kemarau panjang tersebut akan dimulai tahun 2019 hingga 2022.
cadangan air di dunia saat ini hanya tersisa 3% saja. Setelah itu, artikel yang tidak diketahui siapa penulisnya ini mengaitkan prediksi kemarau itu dengan tanda kiamat. Selengkapnya, berikut ini isi tulisannya. Lalu apa artinya informasi ini bagi kita? Artinya adalah keluarnya Dajjal telah sangat dekat dan munculnya Imam Mahdi telah berada di tengah-tengah kita tanpa kita sadari. Ini berarti apa yang disabdakan Rasulullah telah terbukti. Dalam hadis tentang kisah Tamim Ad-Dari, keluarnya Dajjal ditandai dengan keringnya danau Tabariyah atau Tiberias, keringnya mata air Zugar, dan pohon kurma Baisan tidak berbuah lagi. Dan jika kita mengikuti perkembangan informasi terakhir tentang 3 pertanda tersebut, sudah nyata terjadi. Sudah beberapa tahun ini, pohon kurma di Baisan tidak berbuah lagi, diikuti dengan semakin minusnya mata air Zugar, dan yang paling mencengangkan adalah surutnya air di Danau Tiberias di Israel sudah sangat mengkhawatirkan. Hingga saat ini, pemerintah Israel sibuk mencari sumber air lain, salah satunya perencanaan penyulingan air laut. Dalam hadis lain dikatakan bahwa Dajjal akan keluar dari sarangnya ditandai setelah terjadi kemarau dan kekeringan selama kurun 3 tahun. Dan sebagaimana disebutkan di atas, bahwa Badan Meteorologi dan Geofisika telah memperkirakan kekeringan panjang akan dimulai pada tahun 2019 hingga 2022. Demikianlah yang tertulis di dalam artikel tersebut. Sahabat, mulai dari pertanda kiamat yang disebutkan di artikel tadi, yaitu mengeringnya mata air Zugar, Danau Tiberias, kemarau panjang, dan hilangnya kebun kurma di Baisan adalah benar sesuai dengan hadis. Tapi, masalahnya, artikel ini menjadi heboh karena menyatakan bahwa kemarau itu akan terjadi pada tahun 2019 hingga 2022. Dan benarkah pernyataan ini? Mungkin tujuan dari artikel tersebut adalah agar kita meningkatkan amal baik kita karena kiamat semakin dekat. Tapi, sayangnya, prediksi kemarau panjang tahun 2019 hingga 2022 dalam artikel itu adalah tidak benar. Seperti dikutip dari Tribun News Batam, Kepala BMKG Batam, Philip Mustamu, menyatakan bahwa isu kemarau panjang tahun 2019 hingga 2022 dan isu cadangan air tinggal 3% adalah tidak benar. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau agar tidak percaya begitu saja, karena BMKG tidak pernah menyampaikan hal seperti itu. Sahabat, ini dia yang budiman, hanya Allah yang tahu kapan kemarau panjang itu terjadi. Namun yang jelas, pertanda itu semakin dekat. Apakah kemarau itu dimulai pada tahun 2019, 2018, atau bahkan tahun ini? Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, di episode selanjutnya, Misteri Akhir Zaman nanti, kita akan membahas bab Perang Turki, Kitab Fafiru Ilallah halaman 27 hingga 28. Lalu, bagaimana tanggapan sahabat tentang pembahasan ini? Silahkan tulis di komentar. Silahkan like, share, dan klik tombol subscribe supaya tidak tertinggal video misteri terbaru lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, segala kekurangan kami mohon maaf. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.